Ya, yang jantung, abdomen, sama radiologi. Teman-teman mau mulai dari yang mana dulu? Jantung, abdomen, Sama radio. Jantung. Jantung. ngomongin Son, pakai son. Son, tahu ah? Bluetooth. Oke, langsung mulai aja buat jantung. Overview-nya sama ya kayak kemarin 1, 2, 4. Yang pemeriksaannya ini nanti ada kondisi umum, ada pemeriksaan tanda vital, sama pemeriksaan fisiknya, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, sama vena jugularis. Oke, ini untuk checklistnya teman-teman boleh dilihat ya checklistnya langsung ini. Oke, ini studi kasusnya. Jadi ada pria berusia 45 tahun, dia keluhannya jantung berdebar-debar. Nah, kita diminta buat eksplorasi permasalahan, terus lakukan pemeriksaan fisik dan sampaikan edukasi yang relevan. Oke. Tadi ada foto nggak? Ada foto. Oke, yang pertama kita anamnesis dulu seperti biasa. Anamnesis keluhan utama, jangan lupa perkenalan dulu. Terus kayak kemarin ya kita pakai old chart gitu. Yang ini kita next aja, ini bisa dipelajari nanti ya guys. Sama persis kayak kemarin. Terus buat riwayat penyakit dahulu dan riwayat penyakit keluarga kita tanyain apakah dulu pernah mengalami hal serupa. Terus kita tanyakan juga riwayat penyakit kronis dari pasiennya sama dari keluarganya. Apakah dia punya riwayat hipertensi, apakah ada riwayat diabetes, atau misalnya ada obesitas, atau riwayat penyakit jantung gitu. Terus kita tanyain juga lifestyle-nya seperti biasa, ada rokok, alkohol, terus aktivitas fisik, kebiasaan makannya kayak gimana. Nah ini juga boleh ditanya apakah sering mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein, karena kan di sini keluhannya dia berdebar-debar gitu. Terus kita tanyain juga stres, kondisi pikirannya, apakah lagi stres atau enggak, kayak banyak pikiran atau enggak gitu. Nanti kita review, terus kita inform consent seperti biasa. Tujuannya, prosedurnya apa, tujuannya apa, terus risikonya apa, dan minta persetujuan. Jadi baik Bapak, nanti setelah ini akan saya lakukan pemeriksaan pada area jantung, pada area dada Bapak. Jadi nanti saya akan lihat, kemudian saya akan tekan-tekan, saya ketuk-ketuk, dan saya dengarkan suara jantungnya menggunakan alat bernama stetoskop. Tujuannya untuk mengetahui sebab dari apa yang Bapak rasakan. Mungkin nanti akan terasa sedikit tidak nyaman, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin agar Bapak atau Ibu bisa merasa nyaman. Apakah Bapak bersedia gitu? Oke, habis itu kita langsung masuk ke pemeriksaan fisik. Oke, kita persiapan dulu ya. Jadi buat pasiennya nanti diminta buat tidur di bed, terus bajunya itu dibuka, baju bagian atasnya. Sama ini boleh juga kalau misalnya ada selimut, kita selimutin bagian bawah pasien karena itu masuk ke aspek kenyamanan pasiennya. Terus buat alat-alatnya ada akuta, ada stetoskop, tensi ini buat ngukur TTV kalau misalnya disuruh. Terus termometer juga buat ngukur TTV kalau disuruh. Penggaris ini buat ngukur vena jugularis, pita okor buat ngukur kayak batas jantung enggak pakai pita okor sih. Sama penlight juga buat ngukur vena jugularis gitu. Terus kita cuci tangan, sama kita berdiri di kanan pasien. Nah seperti biasa lagi, pas kita minta pasiennya buat jalan ke bed, kita cuci tangan sambil laporin kondisi umum. Jadi kesadarannya komposmentis, status gizinya baik, cara berjalannya baik, terus ekspresi wajahnya tidak terlihat kesakitan gitu misalnya. Nah untuk tanda-tanda vital biasanya sih nggak disuruh jelasin karena biasanya di skenario udah ada, jadi nggak perlu dilakukan pengukurannya. Gitu. Oke, lanjut ke pemeriksaan fisik. Yang pertama inspeksi dulu ya guys. Kita inspeksi yang wajib bentuk dada pasien itu normal atau enggak. Kalau misalnya teman-teman ingat yang di paru kemarin kan ada yang bentuk dadanya yang agak maju ke depan, yang pectus carinatum, terus yang ke dalam pectus excavatum kayak gitu. Jadi dilaporin aja untuk bentuk dadanya kayak gimana. Kalau misalnya normal ya udah tinggal bilang bentuk dadanya pasien normal. Terus kita lihat itu skordis. Jadi kalian lihatnya dari samping gini ya guys. Dari samping gini, dari agak ke bawah, kita lihat bagian SIC5-nya ada denyutan atau enggak. Nah, kalau misalnya
biasanya sih kalau misalnya ada orang yang kurus banget itu bisa kelihatan denyutan ictus cordisnya. Tapi kalau misalnya pada orang gemuk itu susah terlihatnya. Jadi kalau misalnya kelihatan atau nggak kelihatan pun itu sebenarnya normal. Jadi kalian sebutin aja sesuai apa yang kalian lihat. Kalau misalnya kalian lihat ada denyutan di ictus cordisnya, kalian bilang aja terlihat denyutan ictus cordis di SIC 5 linea midclavicula sinistra. Kalau misalnya nggak ketemu, nggak kelihatan, ya udah bilang aja tidak dapat terlihat gitu. Terus simetrisitas, ini kita lihat simetrisitas dinding dada antara kanan dan kiri, cukup dilihat aja, nggak perlu yang sampai kayak kemarin dipalpasi gitu. Sama kita cek apakah ada abnormalitas. Nah, bisa pakai untuk laporannya juga bisa pakai yang wisuda kemarin. Jadi dari warna kulitnya, terus apakah ada tanda-tanda inflamasi di pada area dadanya, kemudian tadi simetrisitasnya, ukurannya apakah dia ada pembengkakan atau ada massa, terus deformitas itu kayak kelainan bentuk juga pada dadanya, sama discharge kayak apakah ada pendarahan atau ada keluar nanah atau ada lesi kulit misalnya, ada bekas luka atau bekas operasi gitu. Sama sebenarnya ini tambahan aja, kalau misalnya nanti waktunya kurang ini nggak usah disebutin nggak apa, karena buat katup jantung ini nanti bakal kita palpasi juga gitu. Kak, kalau misalnya biasanya tuh nanti dalam minus itu ada nggak yang kayak abnormal gitu? Harusnya nggak ada sih, jadi normal semua. Makasih Kak. Oke. Jadi kalau misalnya tambahannya kita di 4 katup jantung, pneumoniknya aku punya 3 monyet. Jadi di sini ada aorta, di sini ada pulmonal, terus di sini ada tricuspid, sama ada mitralis. Jadi katup aorta itu letaknya di SIC 2 linea parasternalis dextra. Gitu. Kalau misalnya pulmonal dia sama di SIC 2 tapi di parasternal sinistra. Kalau yang tricuspid dia turun lagi, dia ada di SIC 4 atau 5 linea parasternal sinistra. Sama kalau mitral dia ada di SIC 5 linea midclavicula sinistra. Nah, buat ngingetnya kalau misalnya papilla mamae itu dia ada di SIC 4 gitu. Jadi kalau misalnya yang mitral dia kan di SIC 5, berarti dia ada di bawahnya papilla mamae gitu. Jadi yang jadi patokan adalah si papilla mamae-nya. Gitu guys. Buat inspeksi ada yang mau tanyain dulu? Oke, aman ya. Kita lanjut ke, nah ini tadi kelainan bentuk dada ya. Yang aku bilang tadi ada pectus extracavatum, ada pectus carinatum. Terus buat yang kelainan tulang belakangnya juga boleh disebutin kayak apakah ada skoliosis, ada kyphosis gitu. Oke, terus nah ini kita masuk ke palpasi. Palpasi yang pertama itu palpasi ictus cordis. Jadi seperti yang inspeksi tadi, ictus cordis itu letaknya di SIC 5 linea midclavicula sinistra. Jadi ictus cordis itu dia merupakan denyutan dari apex jantung. Apex jantung itu kan ada di ventricle kiri ya, di bagian paling bawahnya, bagian paling inferiornya. Nah, prosedurnya gimana? Yang pertama kita hangatkan tangan. Ini ya opsional aja sih sebenarnya buat aspek kenyamanan pasiennya. Terus kita palpasi pakai 4 jari awalnya. Kita taruh tangan kita di SIC 5 di bawah papilla mamae-nya. Jadi awalnya 4 jari. Terus kita angkat satu persatu jari kita, dimulai dari jari kelingkingnya. Jadi awalnya 4, terus 3, terus 2 gitu. Jadi kalau sebenarnya semakin sedikit jari kita yang nyentuh itu sebenarnya itu jadi lebih sensitif gitu terhadap si denyutannya. Makanya kalau misalnya 4-nya nggak kerasa, kita angkat jarinya 1 jadi 3. Kalau misalnya 3 masih nggak kerasa, kita angkat pakai angkat jari 1 lagi, jadi pakai 2 jari gitu. Nah, kalau misalnya pada orang kurus dia bisa teraba, tapi kalau misalnya pada orang yang agak gemuk itu juga agak sulit terabanya karena dia kan ketutupan sama lemaknya gitu. Jadi nanti kalian laporkan aja apakah ictus cordisnya teraba, sesuai apa aja yang kalian temukan nanti. Kalau misalnya teraba, bilang aja teraba. Kalau misalnya nggak teraba, bilang nggak teraba gitu. Terus kalian sebutin lokasinya juga kayak tadi, lokasinya di SIC 5 linea midclavicula sinistra gitu. Terus kekuatannya juga boleh disebutin apakah dia lemah atau sedang atau kuat gitu. Tapi kalau misalnya menurut aku untuk palpasi ictus cordis kalian cukup
sebutin teraba atau enggak sama lokasinya aja gitu. Kalau yang teraba, trill sama yang kekuatan ini sebenarnya cukup sulit buat diidentifikasi karena kan sangat subjektif gitu. Oke, buat palpasi ictus cordis ada yang mau ditanyain dulu? Tidak. Oke, kita lanjut ke palpasi katup jantung. Jadi untuk palpasi katup jantung itu kita pakai area telapak tangan kita, karena kita mau merasakan apakah dia ada kayak vibrasi gitu atau ada gelombang-gelombang. Nah, kita lakukan di 4 katup sama kayak tadi pneumoniknya. Aku punya 3 monyet. Jadi di katup aorta, di katup pulmonal, di katup tricuspid, sama di katup mitral. Nah, normalnya kita tuh nggak akan terasa trill, having, atau lift. Jadi trill itu kayak ada sensasi vibrasi di pas kita pegang. Terus kalau having itu kayak ada bergelombang-gelombang gitu pas kita pegang. Kalau misalnya lift itu ada perasaan tertekan dari si pasiennya gitu. Jadi nanti biasanya nggak ada. Jadi kalian sambil setelah palpasi di 4 katup itu kalian laporkan untuk di katup jantung tidak teraba pulsasi trill, tidak teraba trill, having, atau lift gitu. Oke, buat palpasi katup jantung aman? Oke, aman ya. Lanjut kita ke perkusi. Jadi perkusi itu kita mau perkusi batas jantung. Jadi nanti ada batas jantung kanan, batas jantung kiri, sama batas jantung atas. Nah, kalau misalnya batas jantung kanan itu kita mulai dari SIC2, linea midclavicula dextra. Jadi dari titik tengahnya midclavicula itu kita palpasi dari atas turun ke bawah. Nanti normalnya itu kan kalau misalnya paru suaranya sonor. Nah, nanti pas kita ketemu si jantung, batas jantung yang kanan, oke. Jadi kan awalnya dia sonor. Nah, terus kita turun sampai ke bawah, kita nemu dul, nemu hepar. Nah, dari hepar itu kita naik 2 jari ke atas, terus kita palpasi ke arah medial, ke arah tengah. Nanti kalau misalnya dia dapat dul lagi, berarti itu batas jantung kanannya gitu. Kebayang nggak? Gimana? Kita gambar aja ya. Sorry kalau gambar tujuan guys. Jadi ini kan ada paru-paru nih. Terus di sini kan ada jantungnya. Jadi di sini ada jantung nih guys. Gitu. Terus di sini ada hepar. Terus ini anggaplah ini midclaviculanya. Tuh kan. Nah, buat perkusi batas jantung kanan, berarti kan kita mau ngecek si ini nih, batas jantung paling kanan dari si jantung. Nah, jadi kita palpasinya dari sini, dari midclavicula, kan kita nemu si paru. Paru ini kan suaranya sonor. Terus kita palpasi ke bawah terus, sampai nemu si suara dul. Dul ini tandanya ada hepar. Terus dari dul ini kita naik 2 jari ke atas, terus kita palpasi ke arah, ini kan kita naik, ini awalnya turun dulu. Terus kita naik ke atas 2 jari, terus kita palpasi ke arah medial, ke arah tengah, sampai di sini kan balik ke sonor lagi. Terus nanti kalau misalnya kita nemu batas jantung, misalnya nih batas jantungnya ini ya, kita nemu di sini, kita nemu ada si dul. Nah, itu artinya kita udah nemuin batas kanan jantungnya, gitu. Kebayang nggak? Jadi kita palpasi gini sonor, dapat dul, kita naik 2 jari, sonor lagi kan di sini, sonor lagi kita ke arah tengah, terus dapat dul, itu batas kanan jantungnya. Biasanya batas kanan jantung itu ada di SIC4 linea parasternal dextra. Jadi ingetnya tadi papilla mamae, jadi dia sejajar sama papilla mamae, terus dia ada di linea parasternal dextra. Jadi ya sekitar di sini gitu. Kalau misalnya dia sejajar sama papilla mamae.
Oke, buat batas kanan jantung ada yang mau ditanya dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke batas atas jantung. Oke, kalau batas atas itu kita situ aja deh. Kalau batas atas itu kita mulainya dari linea parasternal yang SIC2 linea parasternal sinistra dari SIC linea dari parasternal sinistra itu kita mau perkusi dia dari atas sampai ke bawah. Itu kan awalnya dia normalnya sonor, terus kita dapat suara dul, itu dia langsung ketemu batas atas jantungnya. Jadi perkusinya nggak usah sampai bawah, jadi dimulai dari SIC1, bisa dari atas sini, dari bawahnya klavikula banget, terus kita dapatkan sonor, terus kita turun, itu biasanya dia udah dul. Karena biasanya batas atas jantung itu ada di SIC2 linea parasternalis sinistra. Jadi nggak perlu yang turun terus naik terus ke kanan kiri gitu, nggak perlu, kalian tinggal turun sekali gitu biasanya. Jadi ya kalian laporinnya batas normalnya itu sesuai sama yang kita kasih aja. Jadi kalau misalnya batas atas di SIC2 parasternalis sinistra, kalau yang batas kanan tadi di SIC4 parasternalis dextra gitu. Kayak bingung nggak yang atas? Jujur bingung sih. Berarti itu dia dari yang apa jadi bentar, anggap lagi setelah ngomong ya guys. Nah, ini kan linea parasternal kan yang ini kan. Ini kan linea parasternal nih. Linea parasternal artinya dia ada di sampingnya sternum. Jadi SIC1 itu dia ada di bawah klavikula. Jadi nanti kalian perkusi dari bawah klavikula, itu suaranya sonor, terus kalian turun, itu nanti suaranya bakal dul gitu. Jadi itu batas atasnya. turun sekali aja kak berarti? Biasanya sih cukup turun sekali karena batas atas itu ada di SIC2 gitu. Atau kalau misalnya kalian mau turun sampai benar dapat dulu nggak apa-apa, tapi nanti laporannya sesuai yang normal aja gitu. Oke, buat batas atas aman? Aman. Oke, lanjut kita batas kiri. Kalau batas kiri itu kita mulainya di midclavicular sinistra. Jadi nanti kita mulai dari linea axillaris anterior. Jadi dari samping, jadi kan kita kan berada di kanannya pasien. Nah, terus kita mau palpasi linea axillaris anteriornya. Jadi kita agak kayak gini. Jadi agak ke dalamnya pasien gitu. Nanti kita mulainya dari atas, dari gimana ya jelasinnya? Dari linea axillaris anteriornya itu kita palpasi dari atas sampai ke bawah. Nanti bakal terdengar perubahan suara dari sonor ke dul lagi. Nah, dari sonor ke timpani. Kalau timpani itu artinya dia udah masuk ke rongga abdomen. Nah, dari suara timpani itu kita naik 2 jari lagi, terus kita palpasi ke arah medial lagi sampai kita dapetin suara dul. Nah, suara dul itu nanti kita artinya dapetin si batas kiri jantungnya. Biasanya dia ada di SIC5 linea midclavicular sinistra. Jadi sesuai kayak apex jantung gitu. Sama kayak apex jantung sama kayak itus cordis di situ batas kirinya. Oke, bingung nggak? Bingung kak. Itu kayak di bawahnya yang titik dulu itu ya, kayak dua di bawahnya terus geser lagi gitu ya bukan? Iya sama kayak ini. Jadi nanti pas kita udah dapet timpani, suara timpani, kita naik 2 jari, terus kita palpasi ke medial. Atau ada yang mau dicontohin aja nggak? Kayak tiduran. Bit. Apa? Contoh. Tiduran di kursi aja kali ya. Perkusi dari di Itunya, SIC-nya. Masih sonor ya guys.
Ini udah dual kan. Terus kita naik 2 jari. Terus kita perkusi ke arah medial. Nah, ini udah dual. Oke, perbedaan suaranya. Nah, beda kan suaranya. Jadi untuk batas kanannya gitu. Harusnya tadi aku agak naik lagi sih. Jadi karena kan dia ada di SIC 4 ya, SIC 4 linea parasternal dextra. Jadi biasanya di segini. Jadi nanti kalau misalnya kalian bingung, kalau misalnya nggak bisa bedain suaranya, kalian perkusi aja sampai bawah gini. Perkusi sampai sini nih misalnya. Terus kalian bingung kan nih, ini udah dual atau sonor ya? Udah kalian naik aja sampai ke ini sejajar sama papilla mamaenya. Ini kan udah di SIC 4. Nanti kalian perkusi sampai tengah. Terus bilang aja langsung laporin untuk batas kanan jantung ada di SIC 4 linea parasternal dextra gitu. Gitu. Itu untuk batas kanan jantungnya. Kalau yang batas atas itu kita mulainya dari parasternal sinistra. Jadi di area sini, ini kan klavikulanya. Kita dari bawah klavikula banget itu SIC 1. Nah, itu udah langsung dual. Tuh. Jadi di sini udah batas atas jantungnya di SIC 2 linea parasternal sinistra. Gitu. Kalau yang batas kiri kita mulainya dari linea axillaris anterior. Jadi dari daerah sini kita perkusinya dari atas aja. Kalau misalnya udah timpani, kita naik 2 jari lagi. Bentar. Nah, kita naik 2 jari lagi. Terus kita palpasi ke arah medial. Sampai dapat dual. Nah, biasanya sampai di sini sih. Jadi kan sejajar ya sama mid clavicle, sejajar sama si papilla mamaenya pas di bawahnya. Jadi itu bagian apexnya. Jadi kalau yang batas kanan tadi di sini sejajar papilla mamaenya di linea parasternal dextra. Batas atasnya tadi di sini di parasternal sinistra di SIC 2. Kalau yang batas kiri di sini SIC 5 di bawahnya papilla mamaenya. Oke, buat batas kanan kiri, batas atas kiri kanan ada yang mau tanyain dulu? Enggak. Oke, aman ya? Aman. Oke, boleh di nextin nggak buat PPT-nya? Nah, terus kalau misalnya kalian udah dapat titiknya di mana, yaudah kalian kira-kirain aja. Jadi kan tadi kita dapat batas kanannya tadi di sini ya, anggaplah. Terus batas kirinya kan di sini. Terus tadi yang batas atasnya di sini. Nah, ya kira-kira jantungnya segini gitu. Diukur nanti Kak? Nggak usah diukur sih, jadi kayak kalian cukup bilang batasnya di mana, terus ya bilang untuk ukuran jantungnya tidak ada perbesaran atau tidak ada pengecilan gitu, jadi ukurannya normal gitu. Oke, boleh di next lagi. Oke, selanjutnya buat auskultasi ini sama di 4 katup jantung tadi. Jadi nanti kalian pakai stetoskopnya sambil pegang arteri karotis pasiennya. Jadi pegang di daerah sini ya guys. Nah, nanti kerasa denyutannya itu sambil kalian dengerin. Jadi sambil kalian di 4 titik tadi sambil pegang. Nah, nanti laporinnya gimana? Jadi kita kan mau dengerin suara S1 sama S2 jantungnya. Kalau suara S1 itu dia terdengarnya itu bersamaan sama arteri karotis. Kalau misalnya suara S2 itu dia yang lebih selanjutnya gitu. Jadi setelah suara S1. Nah, nanti kalian laporin aja untuk suara jantungnya tidak terdengar suara jantung abnormal, kemudian suara S1 terdengar hampir bersamaan dengan pulsasi arteri karotis gitu. Gitu. Terus nah, untuk lokasi-lokasinya nanti dihafalin ya guys, yang aku punya 3 monyet tadi itu. Oke, boleh next. Kak, berarti yang tadi dilaporin itu suara jantung sama S1-nya? Iya, jadi suara jantung, nggak ada suara jantung abnormal. S2-nya nggak perlu sih. Jadi cukup S1-nya terdengar. Atau kalian bilang aja S1 dan S2 terdengar, suara S1 terdengar,
hampir bersamaan dengan pulsasi perikardis. gitu. Itu di 4 titik tadi tuh ya kak? Iya, di 4 titik. Jadi setelah kalian selesai auskultasi di 4 titiknya baru kalian laporkan langsung gitu. Konsultasi. Oke. Nah ini letaknya titik auskultasinya ya guys, boleh dilihat di gambarnya itu. Terus next boleh. Oke, buat jugular vein itu dia kita ganjal kepala bapaknya pakai bantal gitu sampai dapat sudut lehernya itu 45 derajat. Jadi nanti kalian tinggiin bantalnya. Kalau misalnya di sana bantalnya cuma 1, kalian boleh lipat bantalnya jadi supaya lebih tinggi gitu. Nah ini biasanya itu kan buat lebih mudah identifikasi itu kita perlu pakai cahaya tangensial. Itu biasanya pakai pen light. Tapi kalau misalnya nggak ada pen light, yaudah nggak apa-apa. Terus nanti letaknya itu di mana? Ini bisa diganjel apa ya? Atau ada yang mau megangin dari samping 45 derajat? Agak naik lagi. Botol. Nah, sebenarnya ini kurang naik. Lipat aja nih. Ya, kurang lebih segini ya. Jadi nanti minta pasiennya buat noleh ke arah kiri. Karena kita mau periksa yang di kanan. Gitu. Nah, jadi untuk pulsasi dari vena jugularis interna, nah setahu aku di checklist itu nanti diminta buat ngukur sama buat nunjukin lokasinya. Jadi lokasinya, nah ini yang kayak gini, ini tuh namanya musculus sternocleidomastoideus. Nah letaknya vena jugularis ya SCM sternocleidomastoideus gitu. Nah nanti letak si vena jugularis interna itu ada di sisi medialnya SCM. Jadi SCM tuh kan sepanjang ini nih. Nah dia ada di sini di ya sekitar nih. Kalau misalnya kalian lihat ada pulsasi. Oh iya. Nah iya itu. Oh iya. Kayak ini kayak apa ikan? Ya, lanjut. Ada yang bawa penggaris nggak? Ya. Apa Penggarisnya. coba ya. Guys, jadi nanti penggaris yang Itu satu dia nggak ini penggaris. kalian taruh di angulus sternum. Angulus sternum itu kalau misalnya kalian lihat di sini, permisi ya. Jadi ini kan ada si takiknya sternum. Nah itu kalian turun dikit nanti bakal ada kayak yang lebih menonjol nih di sini. Oh, nonjol ke depan gitu kan? Iya, yang nonjol itu namanya angulus sternum. Jadi area dia persambungan antara si manubrium sama si sterninya gitu. Nah itu kalian taruh di situ. Saya kalian taruh di sini nih si penggarisnya. Terus kalian lihat pulsasi tertinggi si vena jugularis internya kelihatan. Misalnya di sini kan. Ini kalian kayak giniin aja nih, kayak tunjuk. Terus kalian kayak tinggal kayak gini. Set gitu. Nanti kalian lihat di sini berapa senti. Oh, Gitu. Mungkin mau videoin dari samping aja biar kelihatan. Iya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Jadi penggarisnya kalian taruh di angulus sternum. Terus kalian tunjuk pulsasi tertinggi dari si vena jugularis interna. Terus kalian tinggal giniin aja. Set. Terus tinggal dibaca di sininya berapa senti gitu. Nah, normalnya dia itu kurang dari 3 cm. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 3 cm, artinya ada peningkatan tekanan pada vena jugularis gitu. Itu lebih apa kurang? Apa? Nggak ada penggarisnya. Gitu ya guys. Oke, buat jugular vein pressure ada yang mau tanyain? Oke, aman ya. Oke, boleh next lagi. Oke, udah selesai. Wow. Ya udah. Buat yang jantung itu aja guys. Jadi inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi sama JVP gitu. Berarti penggarisnya itu sama kan ya Kak? Apa yang kayak kemarin itu ya? Muter. Penggarisnya Penggaris biasa. sih. Penggaris biasa. Nanti disiapin di sana Kak? Ada. Ya penggaris Sana ada. yang Tuh, kalau aku mini OSCE pertama aku dapet jantung, aku lupa ngelakuin vena jugularis.
Jadi waktuku sisa 3 menit terus aku udah duduk-duduk kayak apa ya yang kurang. Itu dokternya mau ngasih tahu nggak kak? Kayak Enggak, kurang apa? dokternya nggak ngasih Kak, tahu. kalau ketinggalan kayak gitu terus kita duduk-duduk santai terus keinget terus berdiri lagi nggak apa? Enggak apa-apa, Yang penting masih ada Ya, waktu. yang penting masih ada waktu. Ha, gitu. Oke, buat jantung ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya? Kak, maaf Kak, tadi penggarisan satunya di mana? Di ini kan Di sini. angulus. Iya, di angulus sternum. Itu kan garisnya panjang, yang paling atas ini yang ditaruh. Iya, yang 0 cm-nya di bawah. Gitu. Oh, Oke. apa? Jadi buat yang satunya itu bukan buat ngukur. Biasanya kan ada yang bilang boleh pakai penggaris, boleh pakai 2 penggaris atau misalnya pakai goniometer dan lain-lain. Nah, kalau misalnya menurutku sendiri yang satunya itu karena kan cuma buat nunjukin pulsasi tertingginya sama buat nyambungin ke penggaris satunya kan. Jadinya ya kalian pakai pulpen pun nggak apa-apa gitu buat nunjukin si arterinya. Venanya gitu. Jadi nanti kalian tinggal tunjuk terus tinggal diputar sampai nyentuh si penggarisnya gitu. Oke. Sekarang apa ya? Oke, udah boleh balik. Atau misalnya mau tetap tiduran buat abdomen juga Iya. nggak apa-apa. Tuh, tak.